Selamat pagi, saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya ke semester 2 yang memprogram mata kuliah teori sastra. Kebetulan pada semester kali ini saya diberi tugas untuk mendampingi mahasiswa semester 2 kelas A selama satu semester untuk belajar tentang teori sastra, gitu ya. Teori sastra itu sifatnya umum, dia tidak bersifat regional, tidak bersifat kedaerahan, tetapi dia bersifat umum, general. Artinya teori sastra itu bisa digunakan tidak hanya untuk mengkaji sastra Indonesia saja, tetapi bisa digunakan untuk mengkaji sastra daerah atau sastra dunia. Jadi tidak ada pembedaan antara teori. Semua teori sastra itu sifatnya umum, tidak ada yang bersifat lokalitas, tidak ada yang bersifat regional atau kedaerahan gitu ya. Jadi sifatnya umum. Untuk mata kuliah teori sastra itu ada capaian pembelajaran yang harus kita ketahui bahwa setelah mengikuti atau program mata kuliah ini ada capaiannya, yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar sastra, fungsi sastra, genre sastra, cabang ilmu sastra, hubungan sastra dengan kenyataan, dengan psikologi, dengan religi, dengan masyarakat dan pembaca, serta berbagai pendekatan dalam studi sastra dengan baik dan benar. Itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Jadi kalau kalian benar-benar mengikuti dengan secara teratur, tertib, ya pasti akan memperoleh itu. Tetapi kalau kalian jarang masuk kuliah, malas, tidak mengikuti tugas yang diberikan, pasti akan ketinggalan dengan teman yang lain. Oleh karena itu saya harapkan selama 14 pertemuan minimal, untung-untung bisa penuh, itu kalian harus mengikutinya sehingga tidak ketinggalan dengan yang lain. Itu harapan saya gitu ya. Sehingga benar-benar, karena ini masih semester 2. Kalau semester 2 ada sudah molor, nanti bagaimana semester berikutnya gitu ya. Oke. Dari capaian itu nanti ada yang namanya deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah teori sastra ini membahas tentang konsep dasar sastra, fungsi sastra, genre sastra, cabang ilmu sastra, hubungan sastra dengan kenyataan, dengan psikologi, dengan religi, dengan masyarakat dan pembaca, serta berbagai pendekatan dalam studi sastra. Itu semua akan kita bahas di mata kuliah teori sastra. Dari deskripsi mata kuliah itu ada beberapa referensi yang kita gunakan selama satu semester. Saya tidak mengharuskan kalian memiliki, tapi dari apa yang referensi yang saya sampaikan ini, nanti kalian bisa mencarinya di Google, cari e-booknya atau beli bukunya langsung gitu. Beli bukunya langsung, terserah kalian bisa melalui online atau melalui fotokopi. Saya tidak memberi patokan tentang itu, tapi minimal kalian memiliki atau pernah membaca gitu. Kalau pernah membaca kayaknya sulit, di sini perpustakanya kurang sebegitu lengkap, tapi kalau mau pinjem saya ada, ini saya punya koleksi di belakang saya, referensi-referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah teori sastra ini. Referensi yang pertama yaitu Abrams dalam bukunya The Mirror and the Lamp. Itu buku kuno, termasuk buku lama ya. Jadi ini berisi tentang pendekatan sastra yang awal pertama kali digunakan untuk mengkaji sastra, ya ini, buku The Mirror and the Lamp. Karena membahas romantisme dan ada 4 pendekatan yang ditawarkan Abrams dalam mengkaji sastra. Ada mimetik, ada objektif, ada pragmatik, dan ada ekspresif. Itu dibahas Abrams dalam bukunya. Saya gunakan sebagai referensi. Yang kedua bukunya Peter Barry ya.
Judulnya Beginning Theory, Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya. Ini versi Inggrisnya ada, bisa dicari di internet. Versi Indonesianya sudah diterjemahkan oleh Jala Sutra oleh Harvia Widyawati dan Evi Setiarini pada tahun 2010. Kalian bisa mencarinya nanti ya. Yang ketiga bukunya Profesor Budi Dharma, judulnya Pengantar Teori Sastra. Ini diterbitkan ulang oleh penerbit Kompas tahun 2019. Awalnya pernah diterbitkan Pusat Bahasa, kemudian karena mungkin sudah tidak didistribusikan lagi sehingga diterbitkan kembali oleh Kompas dengan judul yang sama. Itu bisa kita gunakan. Di situ banyak pernah ada bagian tertentu yang membahas tentang psikologi sastra. Itu bisa nanti kita baca. Sementara ini jadi pengetahuan dulu untuk bekal nanti di semester berikutnya ya. Yang keempat bukunya Vokema sama yang berjudul Teori Sastra Abad ke-20. Ini versi Inggrisnya ada, versi Indonesianya ada. Kalau versi Indonesia pernah diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1998 oleh J. Prapta Diharja dan Kepler Silaban. Ini ada versi e-booknya, nanti bisa dicari, di download, diunduh gitu ya. Bisa digunakan sebagai bahan perkuliahan kita. Jadi jangan berpatok satu buku saja. Kalian bisa membawa berbagai buku teori sastra di perkuliahan ini. Yang kelima, David Lodge. Ini di editori, ini bukunya bahasa Inggris, judulnya Modern Criticism and Theory Reader. Jadi buku ini diterbitkan tahun 95. Saya nggak punya versi aslinya, tapi saya punya versi fotokopinya. Itu bukunya banyak sekali pendekatan teori-teori yang ditulis oleh penulis yang ditulis oleh pengguna pertama. Contoh, ada tulisannya beberapa ahli sastra, beberapa ahli kritik sastra, beberapa ahli teori sastra, beberapa pakar teori sastra berkumpul di sini, di antologi ini yang dieditori oleh David Lodge ini ya. Itu bisa kita gunakan. Yang kedua, Javan Luxemburg, Pengantar Ilmu Sastra. Ini juga buku terjemahan, diterjemahkan kali pertama oleh Gramedia oleh Romo Dighartoko. Judulnya Pengantar Ilmu Sastra tahun 1984. Ini juga bukunya bagus sekali, bisa kita gunakan. Kalau kalian mau beli buku-buku bekas itu banyak sekali. Saya sering mencarinya di Facebook toko-toko buku lokal, buku-buku bekas itu ada yang. Kalau kalian mau ya silakan beli lewat online. Kalau keberatan ya nanti bisa pinjam buku saya ada di sini. Kemudian yang ke-8, yang ke-7 bukunya Redianto Nur, judulnya Pengantar Pengkajian Sastra. Ini juga bisa dijadikan sebagai pegangan awal untuk belajar teori sastra. Ini bukunya juga komprehensif, bagus. Di situ juga dibahas konsep sastra hibridanya, sastra hibrida yang pernah dikumandangkan oleh almarhum Profesor Sapardi Djoko Damono. Itu dikembangkan lagi di buku ini tentang sastra bandingan, aliwahana, teori postkolonial juga dibahas di sini. Bisa kita baca-baca gitu ya, sebagai khasanah pengetahuan kita untuk belajar sastra. Yang ke-8 bukunya Raman Selden. Raman Selden itu sebelumnya itu bukunya itu dia tulis sendiri. Dia tulis kemudian diterjemahkan oleh Profesor Rahmat Joko Pradopo, diterbitkan oleh Gajah Mada University. Itu judulnya Panduan Belajar Teori Sastra Masa Kini. Itu versi awalnya. Kemudian sekarang di tahun 2005 dikembangkan oleh dua muridnya Raman Selden dengan beberapa teori mutakhir. Kalian bisa download versi e-booknya. Ini masih belum ada yang menerjemahkan, masih versi asli. A Reader Guide to Contemporary Literary Theory. Jadi panduan pembaca teori sastra masa kini. Itu bisa kita gunakan. Walaupun nanti versinya masih contoh-contohnya belum contoh-contoh keindonesiaan, tapi masih contoh-contoh secara umum ya. Sastra barat juga masuk di sini. Yang ke-9 bukunya Profesor Wahyudi Siswanto, itu diterbitkan oleh Grasindo pertama kali tahun 2008. Sekarang mungkin ada versi terbitan baru yang diterbitkan oleh penerbit Malang, saya lupa itu penerbit apa. Judulnya Pengantar Teori Sastra.
Ini ditulis Prof. Wahyudin sebelum beliau dikukuhkan jadi profesor. Beliau pakar sastra dari Universitas Negeri Malang ya. Yang ke-10 ini juga termasuk buku Babon, bukunya TU yang berjudul Sastra dan Ilmu Sastra Pengantar Teori Sastra. Ini buku lama, sekarang juga diterbitkan kembali, tapi dengan bahasa yang tetap, hanya tahun sama penerbitnya tetap Pustaka Jaya, hanya tahunnya yang berbeda. Ya memang karena buku-buku lama itu memang kualitasnya memang tidak bisa ditandingi dengan buku-buku yang modern ya, sehingga buku itu mau nggak mau karena banyak penggunanya direproduksi ulang, direproduksi terus menerus, sehingga bisa dinikmati sampai sekarang. Mungkin nanti kalau ada yang bisa dari mahasiswa dari Universitas Timor menulis buku teori sastra yang benar-benar bagus, bisa mengalahkan itu, mungkin bisa menggantikan TU Timor gitu ya, itu mungkin ya, kita berharapnya seperti itu. Yang terakhir buku ini juga buku Babon, bukunya Rene Welk dan Austin Warren. Ini diterjemahkan oleh Profesor Melanie Budianta tahun 1989, diterbitkan Gramedia, judulnya Teori Kesusastraan. Ini kita bisa jadikan 11 referensi ini bisa kita jadikan sebagai referensi perkuliahan teori sastra. Minimal salah satu dari buku ini bisa kalian baca sehingga bisa mendapat tambahan tentang pengetahuan sastra gitu ya. Jadi tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, tetapi kalian bisa mendapatkan pengetahuan lebih dengan membaca referensi yang saya tawarkan tadi. Pak, apakah boleh misalkan referensinya dari buku lain selain itu? Contoh, Pak Yosep Yapitaum dulu dosen Unimor, dosen sastra Unimor sebelum jadi PTN itu juga pernah menulis. Tapi saya memang tidak menggunakan buku beliau. Kalau kalian masih mau menggunakan bukunya ya silakan, tetapi saya tidak menggunakan ya, karena saya memang nyamakan, karena 11 buku ini mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga saya menggunakan ini saja. Kalau kalian mau lebih ya silakan, itu hak kalian memilih gitu ya. Saya pun 11 ini tidak maksud saya juga bisa ditambah dengan referensi yang lain gitu ya. Kalian bisa membaca referensi yang lain. Saya tidak menyalahkan. Yang penting kalian pernah membaca atau mengimbangi dengan membaca referensi-referensi tentang teori sastra gitu ya. Ada dari nanti kegiatan perkuliahan kita, karena materi kita itu kalau dari deskripsi itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 materi pokok. Yang pertama kita akan belajar tentang hakikat sastra, hubungan sastra dengan beberapa aspek, dan beberapa pendekatan dalam studi sastra. Di 14 pertemuan itu nanti kita maksimalkan belajar itu. Nah, di pertemuan ke-8 nanti kita ada UTS, pertemuan ke-16 juga ada UAS. Di pertemuan pertama sampai 3 nanti kita akan coba belajar tentang hakikat sastra yang meliputi konsep dasar sastra, fungsi sastra, genre sastra, dan cabang ilmu sastra. Kemudian di pertemuan ke-4 sampai pertemuan pertemuan 4 sampai 5 nanti kita akan coba mempelajari hubungan sastra dengan beberapa aspek, mulai dari kenyataan, psikologi, religi, masyarakat, pembaca, itu akan kita pelajari di pertemuan ke-4 sampai 5 gitu ya. Di pertemuan 6-7 sampai pertemuan 6-7 nanti ada potongan UTS, dilanjutkan 9 sampai 15 itu kita akan belajar tentang beberapa pendekatan dalam studi sastra. Ada beberapa pendekatan sastra yang memang bisa akan saya perkenalkan gitu ya. Jadi nanti kita akan memperkenalkan itu, mulai dari mimetik, pragmatik, objektif yang ditawarkan oleh Abram tadi. Kita juga nanti akan belajar pendekatan sosiologi sastra, ada antropologi sastra, psikologi sastra, ekologi sastra, pendekatan feminis, semiotik, stilistika, ada pendekatan intertekstual, ada pendekatan new historicism yang lagi tren sekarang itu. Terus ada pendekatan kaitannya dengan makanan, gastrokritisisme, akan kita pelajari secara bertahap ya. Nggak mungkin dalam suatu pertemuan semua dibahas, tidak mungkin. Tapi secara bertahap itu akan kita pelajari semua.
Bentuk kegiatan perkuliahan ini saya karena daring ya, saya mungkin tidak terlalu banyak ceramah, tapi kita di sini banyak berlatih. Nanti ada beberapa pelatihan yang saya berikan kepada mahasiswa, kepada kalian khususnya semester 2 ini. Kemudian nanti ada diskusi-diskusi kelompok. Diskusi terkait teknisnya seperti apa kelompoknya itu nanti kalian atur sendiri. Yang penting kita nanti akan presentasikan itu. Bentuknya seperti apa nanti kita akan bahas setelah pertemuan ketiga gitu ya. Sementara ini kita akan membahas tentang gambaran umum perkuliahan kita selama 1 semester itu. Seperti apa gitu ya. Untuk kriteria penilaian. Kalau di Unimor itu patokan kriteria penilaiannya itu cuma ada 4. Jadi kita mengikuti itu. Yang terbaru yang penilaian A plus B minus itu belum diterapkan karena kemarin. Nanti kita tunggu edarannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada perubahan ya kita masih menggunakan patokan kriteria nilai yang lama gitu ya. Yang pertama didasarkan pada nilai kepribadian. Kepribadian itu bobotnya 20%. Kepribadian di sini ditentukan berdasarkan kehadiran dan keaktifan kalian di kelas. Yang kedua nilai tugas. Tugas itu bobotnya 10%. Yang ketiga nilai UTS itu bobotnya 30%. Yang keempat UAS itu bobotnya 40% gitu ya. Saya untuk UTS UAS tidak pernah mengadakan ujian tulis, hanya nanti ujiannya berbentuk produk gitu ya. Berbentuk produk. Produknya apa nanti kita bahas setelah ini gitu ya. Yang harus dikumpulkan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu ya tidak saya terima. Kecuali kalau ada alasan tertentu, misal hujan atau ada musibah apa, ya nanti kita pertimbangkan. Gitu ya. Nanti kita pertimbangkan. Saya tidak mungkin tanpa alasan langsung saya tolak, tidak mungkin. Pasti saya minta alasannya kenapa seperti ini, mengapa kok telat, itu saya pasti tanya ke kalian. Yang telat kumpul biasanya. Tapi kecenderungan sampai sekarang tidak ada yang sampai seperti itu. Ya memang itu bukan harapan utama, tetapi harapan saya kalau misalkan deadline jadwal UTS sama UAS-nya sudah ditentukan ya berarti kumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kecuali kalau kita sudah buat kesepakatan satu kelas harus seperti ini, harus seperti itu ya kita lihat situasi juga gitu ya. Untuk konversi nilai akhir itu nilainya masih nilai dengan huruf A, B, C, D, E. Kalau nilai A berarti rentang nilainya antara 80 sampai 100. Nilai B 70 sampai 79. Nilai C 60 sampai 69, D 50 sampai 59. Jika di bawah itu berarti E. Itu ya. Saya nggak berharap kalian dapat E atau D, yang saya inginkan kalian dapat A gitu. Caranya bagaimana? Ya ikuti aja perkuliahannya. Apa yang ditugaskan kerjakan, misal suruh revisi selama 1 semester itu. Jangan membuat ketentuan yang lain. Kalau mau membuat improvisasi dengan ketentuan yang lain, oke, boleh, tapi harus kita bahas di forum ini gitu ya. Karena kita kan harus kondisinya seperti apa, kalau ada yang berubah kita kan harus kondisional, nggak mungkin statis toh. Kita harus bersifat dinamis, mengikuti kondisinya seperti apa. Karena memang kondisinya seperti ini, yuk kita ikuti aja. Kalau ada perubahan pasti saya sampaikan. Saya tidak mungkin saya sembunyikan, tapi saya sampaikan. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke tugas. Tugas mahasiswa itu ada 2 bentuknya. Yang pertama tugas individu, yang kedua tugas kelompok. Setiap tugas yang diberikan wajib dikumpulkan tepat waktu. Gitu ya. Wajib dikumpulkan tepat waktu. Saya bahas terlebih dahulu tugas individunya. Tugas individu mahasiswa yang memprogram mata kuliah teori sastra. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib membaca novel sebanyak 3 buah dengan judul yang berbeda. Jadi tugas individunya adalah membaca 2 novel dengan judul yang berbeda. Pasti karena kontennya pasti berbeda. Saya tidak membatasi itu novel serius atau novel picisan. Novel, semua jenis novel boleh dibaca. Boleh baca novel terjemahan, boleh. Boleh baca novel kelokalan, kalau ada boleh. Kalau ada novel yang ditulis dengan bahasa daerah, bahasa NTT, bahasa Timur, ya nggak apa-apa kalau ada. Tapi sampai sekarang nggak ada. Jadi pilih aja yang mudah didapat gitu ya. Pak, saya nggak punya uang untuk beli novel.
yang nggak usah beli, browsing aja di Google, cari bentuk e-booknya. Kemarin yang kritik sastra saya wajibkan 5 novel, dia dapat yuk kalau semester ini di kelas 1B. Kalau jadi tidak ada alasan tidak punya novel atau tidak bisa beli novel. Semua kalau misalnya tidak bisa, browsing aja di internet, cari wifi gratis itu ya, ikut nebeng download gitu ya. Wajib baca novel sebanyak 2 buah. Semoga tidak terbebani, jangan dipikir, jangan dijadikan beban, tapi namanya belajar ya seperti ini ya. Yang kedua, setelah membaca, mahasiswa diharuskan menyusun laporan baca. Laporan baca. Jadi laporan bacanya ada 2 berdasarkan 2 novel yang dibaca tadi. Bentuknya berupa sinopsis cerita. Membuat sinopsis. Saya harap tidak ada alasan, Pak, saya tidak bisa buat sinopsis. Tidak ada. Kemarin ada yang di semester 1 saya mengampu sejarah sastra, saya wajibkan membaca novel, ada yang tidak bisa baca sinopsis. Ya akhirnya tak suruh baca buku SMP SMA-nya dulu. Dulu sebelum kuliah nggak pernah belajar sinopsis. Sinopsis itu artinya inti cerita. Jadi setelah kalian baca novelnya, apa yang kalian terima dari membaca itu kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Diungkapkan dengan bahasanya sendiri. Jadi maksudnya tidak langsung mengambil bahasa novel, tidak, tetapi apa yang kalian baca setelah kalian baca novel itu, misal novelnya 100 halaman selesai, kalian tulis nah itu ditulisnya dengan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami, bukan bahasa novel. Nah itu namanya sinopsis. Kalau kalian benar-benar paham, ada yang sampai membaca sekali nggak paham-paham, ini novelnya berbicara apa, itu ada yang seperti itu. Lah harapan saya nggak seperti itu juga. Kalau misalkan ada yang kesulitan, ya jangan dibaca sekali toh, baca 2 kali atau 3 kali gitu ya. Baca berkali-kali supaya bisa menangkap ini novel ini berbicara apa sih? Ini ceritanya tentang apa sih? Lah, tentang apa sihnya itu yang kalian buat sinopsisnya, gitu ya. Yang ketiga, tugas laporan baca ini ditik dengan format A4. Pakai format A4 walaupun nanti kita lihat nanti ya, kalau misalkan memungkinkan di print ya di print, kalau tidak ya kirim email aja. Tapi kita lihat nanti. Yang penting kalian kerjakan, nanti kalau ada jadwal pengumpulan berarti baru kumpulkan. Nanti terkait itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Font 12 Times New Roman, spasinya 1,5 dengan standar penulisan ilmiah. Tugas laporan baca ini per novelnya dikerjakan minimal 3-5 lembar. Kalau misalkan 6 lembar tidak boleh. Minimal 3-5 lembar, tidak boleh dari itu. Yang berikutnya, setiap novel yang dibaca wajib dicantumkan identitas bukunya. Identitas buku itu meliputi judul buku atau novelnya itu apa, nama pengarangnya siapa, tahun terbitnya itu kapan, nama penerbitnya itu apa, kota terbitnya di mana. Itu identitas bukunya harus ditik sebelum membuat sinopsisnya. Tuh. Tugas individu ini dikumpulkan pada saat UTS. Jadi nanti di pertemuan ke-8 baru dikumpulkan. Nah itu saya jadikan sebagai nilai UTS. Oke. Berikutnya, selain tugas individu, mahasiswa dapat tugas kelompok. Tugas kelompok itu yang pertama ketentuannya, satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Satu kelas jumlah ini ada berapa dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok diperintahkan memilih salah satu topik yang akan ditentukan sebagai berikut. Ada 7 topik. Yang pertama, topiknya itu pendekatan sosiologi sastra dalam studi sastra. Yang kedua, pendekatan psikologi sastra dalam studi sastra. Yang ketiga, pendekatan antropologi sastra dalam studi sastra.
Yang keempat, pendekatan feminis dalam studi sastra. Yang kelima, pendekatan stilistika dalam studi sastra. Yang keenam, pendekatan sastra bandingan dalam studi sastra. Yang ketujuh, pendekatan ekologi sastra dalam studi sastra. 7 topik ini dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi satu kelas ada 7 kelompok, silakan berbagi mau topik yang mana. Itu nanti ketentuan berikutnya, setelah memilih salah satu topik, setiap kelompok mahasiswa diperintahkan untuk menyusun makalah. Jadi setelah dapat topik, kalian diperintahkan untuk menyusun makalah. Makalahnya minimal 8-10 lembar. 8-10 lembar ini tidak termasuk cover. Jadi cover tidak masuk hitungan. Minimal 8-10. Boleh Pak 11 lembar? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus 8. Kalau 6 Pak tidak boleh. Minimal 8-10. Itu ya. Yang ketiga, makalah ditik dengan format A4, font 12, Times New Roman, spasi 1,5 dengan standar penulisan ilmiah. Itu ya. Jadi ketentuannya sama dengan membuat laporan baca. Pak, boleh Pak saya menggunakan F4 folio? Tidak boleh. Karena tidak masuk, karena yang diminta di sini cuma A4. Boleh Pak saya menggunakan Arial? Tidak boleh. Pakainya harus Times New Roman. Karena ini sudah kita samakan gitu ya. Improvisasinya nanti. Sekarang ikuti saja ketentuan yang sudah ditentukan gitu ya. Spasinya 1,5 dulu. Kalau nanti skripsi spasi double. Itu nanti. Sekarang kita belajar dengan ketentuan yang saya tetapkan gitu ya. Karena nanti selama 1 semester ini, saya akan mendampingi kalian. Apapun bentuknya nanti, hasilnya seperti apa, saya mendampingi kalian. Jadi ikuti ketentuan yang sudah saya tetapkan gitu ya. Terus sistematika makalahnya, yang pertama halaman cover. Halaman cover. Yang kedua langsung berisi bab 1 pendahuluan. Nanti ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil dan pembahasan, yang ketiga bab 3 berisi simpulan. Di bab 1 pendahuluan nanti ada 3 poin yang ada di dalamnya. Yang pertama latar belakang masalah. Yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga tujuannya. Itu harus ada di bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah itu berisi apa? Latar belakang masalah isinya tentang mengapa kalian memilih salah satu topik itu. Misalkan kalian kebagian pendekatan feminis. Mengapa kalian mengapa kalian bahas feminis? Apa alasannya? Nah, itu dijelaskan. Apa kelebihannya? Apa keuntungan pendekatan feminis dalam studi sastra? Dijelaskan di situ. Di latar belakang masalah. Yang kedua, bab 2 hasil dan pembahasan nanti berisi 4 hal. Yang pertama berisi tentang konsep dasar pendekatan. Konsep dasar pendekatan itu maksudnya pendekatan feminis. Misal saya ambil satu contoh pendekatan. Pendekatan feminis itu seperti apa? Konsep dasarnya seperti apa? Asal usul feminis itu seperti apa? Makna awal feminis itu seperti apa? Nanti dibahas di konsep dasar pendekatan. Yang kedua, karakteristik pendekatan, kekhasan pendekatan, ciri-ciri pendekatan feminis itu seperti apa? Nanti kalian jelas. Itu ya. Yang ketiga, langkah kerja. Jika mau melakukan studi sastra dengan pendekatan feminis, langkah kerja yang harus diikuti seperti apa? Epistemologinya seperti apa? Cara pengoperasiannya seperti apa? Nanti kamu jelaskan di bagian ketiga. Yang keempat, contoh dan penerapan. Jadi contoh dan penerapan nanti kalian bisa menggunakan artikel-artikel yang ada yang pernah dipublikasikan. Contoh, mencari kajian orang lain tentang pendekatan. Nanti kita bedah, boleh seperti itu. Karena saya di sini tidak mengharuskan kalian berlatih untuk menganalisis belum waktunya. Ini masih kita belajar tentang ilmu teorinya dulu. Jadi nanti untuk contoh-contohnya kalian bisa menggunakan artikel-artikel yang dimuat di jurnal yang membahas tentang topik itu. Boleh berbentuk cerpen, novel, puisi, atau yang lain boleh, drama boleh.
yang menggunakan, kalian nanti masukkan di situ contoh dan penerapannya kayak apa itu ya. Jadi kalau misalkan terlalu panjang ya nanti kalian ringkas gitu kan, kalian ringkas, kalian buat sehingga 8 sampai 10 lembar atau 8 sampai 10 lembar itu bisa, nggak boleh lebih gitu ya. Tuh. Yang ketiga bab simpulan dari apa yang kalian bahas itu apa, nanti kalian masukkan di bab simpulan. Mungkin cukup bab simpulan itu 1 lembar ya. 1 lembar. Kalau bab 1 2 lembar, bab 3 1 lembar, berarti yang lain bab 2 gitu ya. Harus tahu proporsinya seperti apa. Yang terakhir daftar pustaka. Kalian tidak akan bisa mengerjakan makalah ini kalau kalian tidak punya pustaka yang digunakan. Jadi kalian harus baca, misalkan mau bahas pendekatan feminis, ya nanti cari buku-buku tentang feminis. Kalau nggak punya, ya pinjem. Saya ada, di perpustakaan ada, nanti bisa cari. Di internet banyak. Jadi tidak ada alasan tidak punya referensi. Jangan ambil asal dari blog yang tidak jelas asal usulnya. Kalian cari artikel-artikel atau e-book di internet. Boleh Pak buku bahasa Inggris? Boleh. Boleh Pak buku modul yang ditulis oleh dosen di kampus lain? Boleh. Gitu ya. Nanti kalian cantumkan di daftar pustaka. Berapa daftar pustaka yang saya tidak membatasi, yang penting tidak 2. Minimal 3 dan lebih gitu ya. Minimal 3 atau lebih yang bisa kalian gunakan. Itu untuk sistematika makalahnya. Yang contoh dan penerapan, kalau misalkan itu ambil contoh dari artikel jurnal, nanti disebutkan jurnal apa, judulnya apa gitu ya. Nanti dimasukkan di daftar pustaka. Makalah ini kan akan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan nanti akan dapat masukan dari beberapa peserta yang lain. Nah, masukan itu nanti akan dapat masukan dari teman, pertanyaan dari teman. Itu akan ada catatan, saya juga akan memberi masukan. Nah, masukan-masukan itu nanti kalian revisi. Misalkan makalah yang kalian susun ada kekurangannya di mana, ini harus ditambah apa, ya kalian revisi. Itu ya. Untuk sebelum presentasi, jadi kalian saya kasih waktu 2 minggu untuk membuat makalahnya. Nanti pertemuan berapa ya? Setelah kita membahas tentang hubungan sastra dengan berbagai aspek, nanti ada jeda 2 minggu, saya kasih kesempatan kalian untuk menyusun makalah. Nah, kalau misalkan sekarang bisa ya dicicil aja, terserah kalian. Itu teknisnya kalian yang ngatur. Tapi saya kasih waktu 2 minggu untuk menyusun makalah. Setelah 2 minggu, makalah itu harus dikumpulkan. Itu ya, harus dikumpulkan. Baru nanti kalian presentasikan. Saya harus menerima 7 makalah dari kalian sebelum jadwal presentasi. Nah, nanti hasil revisinya dikumpulkan setelah presentasi, dapat masukan, kalian perbaiki, direvisi. Nanti makalah kelompok yang sudah diperbaiki dan direvisi dikumpulkan pada saat pelaksanaan UAS, ujian akhir semester. Nah, itu harus saya terima dalam kondisi yang sudah direvisi. Kalau belum direvisi ya kalau masih tetap ya nanti saya kasih nilai yang kurang maksimal. Lah, nanti kan makalah itu kan setelah 2 minggu kan dikumpulkan. Itu nanti saya masukkan sebagai nilai tugas. Lah, hasil presentasi dan makalah yang sudah direvisi nanti itu saya jadikan sebagai nilai UAS. Jadi saya jelaskan dari tadi di awal tadi bahwa saya tidak ada ujian tulis, saya hanya ujian produk. Nah, itu yang kita gunakan selama 1 semester ya. Jadi nilai saya sudah jelas, tugasnya sudah saya sampaikan, referensi yang bisa digunakan sudah saya sampaikan, deskripsi mata kuliah selama 1 semester juga saya tunjukkan tadi. Nah, itulah gambaran umum perkuliahan teori sastra kita ke depan selama 1 semester ini. Untuk tata tertib perkuliahan, yang penting kalian aktif. Kalau misalkan kita perkuliahannya pagi ya pagi, berarti nanti kita buat grup WA. Grup WA itu berisi
beranggotakan semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah teori sastra. Nah, di situ nanti setiap kalau misalkan perkuliahan kita di hari Rabu jam 8 sampai jam 10.30, maka nanti di jam itu kalian harus presensi. Kalau di luar itu berarti tidak saya rekap. Kalau misalkan melebihi jam 10.30 di hari apa atau presensi di hari Kamis, walaupun kalian menuliskan nama itu tidak saya masukkan rekap presensi. Jadi presensinya di jam itu di jadwal perkuliahannya. Itu ya. Terkait nanti presentasinya kapan, mau hari apa itu urusan nanti. Yang penting maksudnya presensinya nanti kita atur di kemudian. Maksud saya setelah nanti makalah terkumpul gitu ya, teknisnya seperti apa. Kita apa itu namanya? Kita atur lagi gitu ya. Intinya kalian presensinya harus di jadwal perkuliahan itu. Tidak boleh di luar karena sama mengontrol yang ikut perkuliahan itu siapa saja. Dan tidak boleh titip nama, harus dari ponselnya sendiri-sendiri. Tulis, ketik nama, NIM, nanti oh ini nomor 1 siapa, si A, nomor 2 B dengan NIM sekian, nanti saya rekap, saya centang karena memang biasanya kan kita tanda tangan lah, karena kondisinya seperti ini saya centang. Saya terpaksa seperti ini karena kalau pakai Zoom, pakai aplikasi yang besar-besar itu ya kalian keberatan semua ya. Saya pakai WA aja yang saya nilai, saya rasa itu juga efektif lah untuk kalian khususnya ya. Oke, kemudian tugas kumpulkan tepat waktu dan aktif di setiap diskusi gitu ya. Itu akan berpengaruh pada nilai. Gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk perkuliahan perdana mata kuliah teori sastra hari ini. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas silakan disampaikan di kolom komentar ya. Kolom komentar nanti kalian sampaikan nama siapa, NPM siapa, apa yang kalian tanyakan. Setiap mahasiswa yang bertanya pasti akan saya tambah skor penilaian tambahan. Terus tambahan ya, untuk mata kuliah teori sastra saya tidak, kalau kalian punya selama 1 semester ini kalian punya sertifikat kegiatan, misal kalian mau ikut kegiatan apa, seminar apa, webinar apa dan dapat sertifikat, nanti ditunjukkan di mata kuliah teori sastra akan saya beri nilai plus. Ya, contoh Pak, saya mau ikut seminar internasional di kantor bahasa ini. Saya kemarin ikut webinar. Oh, bagus. Tapi apa buktinya? Ini Pak sertifikat saya ikut. Oke, tunjukkan, print, kirim ke saya atau email ke saya atau WA ke saya, nanti saya rekap. Oh, kasih nilai plus. Ada tambahan gitu ya. Oke. Selain itu, selain seminar di luar, seminarnya berkaitan dengan bahasa, budaya, dan sastra. Selain itu ya, itu bukan urusan saya. Tapi kalau berkait dengan itu karena saya merasa dengan ikut kegiatan semacam itu ada tambahan pengetahuan, maka saya khususnya tentang sastra ya sebenarnya. Tapi karena bahasa sebagai media sastra, oke lah masuk. Boleh. Itu nanti dapat tambahan. Saya apresiasi itu. Jangan khawatir. Oke. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, mau memberi masukan, ya silakan sampaikan di kolom komentar blog yang saya susun ini ya. Oke, saya akhiri, selamat siang, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa.